Tuhan, waktu pribadi dengan Allah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong berkati kami semua untuk kami mampu melakukan firman Tuhan dan menikmati mujizat firman Tuhan yang kami dengar, kami baca dan kami lakukan. Sehingga kami mengalami pengalaman sama seperti pemazmur Daud ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu dan siap melakukannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita yang ada di rumah Tuhan dan juga yang ada di rumah sedang menyaksikan doa pagi melalui via YouTube channel GSC Ebenezer. Pembacaan WPDA, waktu pribadi dengan Allah, saat ini kita ambil dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semua kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian engkau menantikan kau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu hadir dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji Tuhan, namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan waktu pribadi kita dengan Allah di dalam Mazmur 145. Bapak Ibu ketahui Mazmur puji-puji ini adalah Mazmur puji-pujian Daud karena kemurahan Tuhan yang dialami sepanjang hidupnya. Mazmur pujian dari Daud yang Daud alami sepanjang hidupnya, yaitu pertolongan kemurahan Tuhan. Dalam hidup kemurahan Tuhan, kita melihat perjalanan rohani Daud, hidupnya dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Tetapi perhatikan, hidup dalam kemurahan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan seperti pengaden ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak, hidup dalam kemurahan Tuhan artinya hidup dalam penyertaan, perlindungan Tuhan. Bukan berarti hidup ini tidak ada masalah, tetap ada masalah. Hidup dalam kemurahan Tuhan bukan berarti hidup selalu berjalan mulus, artinya selalu tercapai setiap keinginan kita, tercapai setiap kerinduan kita. Tidak. Kadang-kadang apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, meskipun kita hidup dalam kemurahan Tuhan, bukan berarti hidup selalu mulus, aman. Tidak. Nah, kita belajar dari kehidupan pemazmur, yaitu Daud. Ini Daud yang menulis sepanjang hidupnya. Daud mengalami tekanan, tantangan, dan kesulitan. Perhatikan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Daud hidup dengan penyertaan Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan. Tetapi dia tetap mengalami namanya apa? Tekanan. Dia mengalami namanya tantangan, bahkan dia mengalami kesulitan. Apa yang dia alami oleh Daud? Yang pertama, Daud harus menghadapi Saul yang iri dan hendak membunuhnya. Mertuanya iri hati pada Daud dan berusaha ingin membunuhnya karena tidak mau diganti. Karena Daud selalu pekerjaannya berhasil. Karena Tuhan menyertainya berhasil, si Saul iri. Karena pertolongan Tuhan selalu menyertai Daud. Kalau kita lihat perjalanannya, pujiannya orang Israel kepada Daud luar biasa ya.
Dia berkata kalau Saul itu membunuh orang ya hanya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya pertolongan Tuhan pada Daud sangat dahsyat. Sehingga itu membuat si Saul mertuanya iri hati. Lalu kedua juga dia harus menghadapi pengkhianatan dari orang-orang percaya. Ketika Saul membencinya, orang-orang yang sesama Daud pun terpengaruh dan bahkan membenci. Pengkhianatan terjadi dalam hidupnya. Orang kepercayaannya, bahkan partner dalam dia peperangan juga mengkhianati dia. Lalu yang ketiga, harus menghadapi anaknya sendiri yaitu Absalom yang ingin merebut tatanya sebagai raja. Wow, menghadapi pengkhianatan, menghadapi orang dicintai yang yang iri hati ingin merebut tatahnya, yang ingin membunuhnya. Itu kesulitan orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Tetap ada kesulitan, tetap ada tantangan, tetap ada tekanan. Bukan berarti ketika kita rajin membaca kitab, rajin menyukai, memuji Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetap selalu ada seperti Daud ini. Namun, perhatikan, sekalipun silih berganti menghadapi permasalahan, persoalan, akhirnya pemazmur selalu mengalami kesetiaan, pemazmur mengalami kemurahan, pemazmur itu Daud mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ketika di Mazmur 145 ayat 8, Daud berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar setianya. Lalu, apa kunci agar hidup kita senantiasa mengalami kemurahan, pertolongan dari Tuhan seperti Daud? Perjalanan hidupnya mengalami kemurahan Tuhan, meskipun ada tantangan, kesulitan yang dihadapi. Tetapi akhir hidupnya, Daud bisa merasakan pertolongan Tuhan. Endingnya dia tetap bahagia bersama Tuhan. Kuncinya apa? Hanya ada dua. Yang pertama, kunci untuk mengalami kehidupan senantiasa kemurahan atau pertolongan Tuhan. Satu adalah dalam kesulitannya, Daud selalu berseru memohon pertolongan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Perhatikan, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kesetiaan. Artinya Daud selalu berseru kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam tekanan persoalan dihadapi, Tuhan tolonglah saya. Tetapi dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dia tetap berseru kepada Tuhan. Artinya dia selalu berdoa, dia selalu memuji Tuhan. Itulah yang membuat pertolongan Tuhan tetap ada. Meskipun Daud harus mengalami persoalan, tekanan, kesulitan, pengkhianatan, ditinggalkan. Tapi Tuhan tetap menyertainya. Karena apa? Tuhan mengasihi orang yang berseru pada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang meminta pertolongan, yang memuji Tuhan. Baik dalam keadaan senang atau terlebih juga susah. Tapi biasanya orang mau berseru kepada Tuhan ketika ada masalah. Ketika ada persoalan. Baru Tuhan tolonglah saya. Tapi ketika hidupnya dalam diberkati, ekonominya baik-baik, usahanya bagus, keluarganya baik-baik, harmonis, kesehatannya baik-baik, lupa memuji Tuhan. Jarang memuji Tuhan. Bahkan jarang berseru kepada Tuhan karena semua baik-baik. Nah, inilah yang harus kita sadari. Untuk hidup dalam kemurahan Tuhan, untuk hidup dalam pertolongan Tuhan, untuk hidup di dalam disertai Tuhan. Seperti Daud ini, yang pertama, kita harus hidup selalu berseru kepada Tuhan. Berseru itu adalah memuji Tuhan dalam suka maupun duka. Berseru adalah meminta pertolongan. Itu menandakan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Amin. Coba beritahu kiri kanannya, kamu manusia terbatas loh. Limit man, manusia yang terbatas. Artinya kepikiran kita, bijaksana kita, semua terbatas. Perhatikan seperti Daud. Ketika menghadapi masalah, melawan beruang singa, musuh-musuh tentara Israel, Daud berani. Bahkan menghadapi musuh-musuh apapun, seperti Goliat, Daud berani.
menghadapinya. Daud mampu karena punya keahlian dan penyertaan Tuhan. Tetapi dia selalu berseru kepada Tuhan. Ketika ada pertolongan, ketika ada masalah, Daud bukan lalu mengandalkan pikirannya. Oh, saya akan hadapi dengan pikiran saya, dengan kehebatan saya. Tidak. Yang Daud lakukan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik dalam keadaan suka atau susah, dia selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Makanya Tuhan berkata di dalam firman-Nya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau manusia atau sesamanya. Dalam hidup ini enggak jamin statusnya anak Tuhan, rajin gereja, bahkan rajin melayani. Ketika ada masalah, cepat-cepat cari Tuhan. Tidak, kadang-kadang langsung pilih, wah saya punya koneksi, saya punya kenalan. Ketika ada masalah hukum, saya akan minta bantuan teman saya yang punya status. Ketika ada masalah dalam hal ekonomi, saya segera minta bantuan kepada orang lain. Minjem untuk mendongkrak usaha saya itu mencukupi kebutuhan saya. Kadang-kadang Tuhan itu bukan nomor satu, nomor dua. Nah, perhatikan, ini bukan orang yang di luar Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, tapi kenyataan keadaannya banyak ada gitu ya. Orang Kristen yang percaya Tuhan, yang tahu kuasa Tuhan, yang percaya Yesus adalah Tuhan, juru selamat yang menciptakan langit bumi, bahkan bisa mengatasi segala hal. Tetapi ketika ada masalah, yang pertama bukan lari kepada Tuhan, malah lari kepada pemikirannya diri sendiri, atau lari kepada orang lain. Beda dengan si Daud. Ada masalah sekecil apapun, dia berkata, aku selalu berseru pada Tuhan. Makanya Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Bahkan yang berseru dalam kesetiaannya. Artinya selalu berseru dalam keadaan suka maupun duka. Setia di dalam keseruannya kepada Tuhan. Tuhan dekat. Bukan hanya sekali-sekali Tuhan kita bersama Tuhan sudah dekat. Tidak. Tuhan sangat sayang dan dekat kepada umatnya yang selalu berseru, berdoa, memuji Tuhan setiap hari. Bukan hanya memuji Tuhan ketika di gereja, harus kita memuji Tuhan. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat pekerjaan, sosial, kita malas lupa memuji Tuhan. Wow. Daud berkata 7 kali dalam sehari, aku selalu memuji Tuhan. Amin. 7 kali dalam sehari, artinya selalu berseru, selalu memanggil nama Tuhan, selalu memuji Tuhan. Itu dalam keadaan senang, apalagi dalam duka, pasti kita akan berteriak, Tuhan tolonglah saya. Tuhan sangat senang, dekat kepada umatnya yang selalu berseru, bahkan yang berseru dalam kesetiaannya. Artinya berseru setiap hari, berseru dalam keadaan situasi apapun, tetap berseru, baik suka maupun duka. Amin. Selalu berseru. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan kalau tahun ini kita bisa ibadah onsite. Sehingga kita bisa agak lumayan bisa, iman kita bisa terangkat. Karena apa? Sering berkumpul bersama orang-orang percaya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana perjalanan setahun kemarin? Ketika gereja dibatasi, tidak ada orang, tidak boleh orang beribadah di rumah Tuhan. Karena pandemik. Apakah setiap hari kita memuji Tuhan? Apakah setiap hari kita membaca kitab? Walaupun di sekeliling kita tidak ada yang mendukung kita untuk memuji Tuhan. Di sekeliling kita terbatas untuk membaca kitab, mendengarkan firman Tuhan. Karena kita terbiasa dengan orang banyak. Iman kita memuji Tuhan terangkat. Apa GWL berkata, mari kita memuji Tuhan, mari kita bersoal pada Tuhan. Wow, kita mau tidak mau terangkat. Amin. Iman kita untuk memuji Tuhan. Tapi ketika tidak ada orang yang memimpin untuk kita memuji Tuhan, tidak ada orang yang mengingat kita untuk membaca kitab dengan firman Tuhan. Apakah kita punya inisiatif seperti Daud? Selalu berseru, berharap, berdoa, mencari Tuhan. Kunci kemurahan Tuhan adalah selalu berseru pada Tuhan. Berseru dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Artinya selalu berseru, setia berdoa, setia memuji Tuhan. Dalam keadaan suka maupun duka. Dalam situasi apapun. Dalam setiap waktu. Amin. 7 kali dalam sehari, dan berkata, aku selalu memuji Tuhan. Yang kedua, kunci
untuk mengalami kemurahan Tuhan. Puji-pujian ini adalah pujian dari Daud yang mengalami kemurahan Tuhan, yang mengalami penyertaan Tuhan, yang mengalami tuntunan Tuhan. Yang kedua adalah kuncinya, Daud hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan artinya mentaati firman Tuhan. Maka sepanjang umur hidupnya akan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mazmur 145 ayat 19 berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Tuhan mendengarkan teriak seruan mereka yang minta tolong, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Wow. Saat kedua adalah ia melakukan pertolongan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya, setia mengasihi dan mau menolong karena kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu, seperti Daud takut akan Tuhan, artinya dia selalu dekat dalam keadaan suka dan duka, dia tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Zaman dulu hanya membaca, tidak ada Alkitab, hanya kitab Taurat. Orang Israel sudah terbiasa menghafal kitab Taurat dari kecil. Bangsa Israel, anak-anaknya sudah belajar untuk membaca baca kitab Taurat untuk dibaca dan dihafalkan. Jadi ketika tidak ada Taurat, mereka sudah banyak yang menghafal dan mengetahui firman Tuhan. Artinya ketika dalam mengalami masalah, tidak ada kitab, mereka tahu. Berkata seperti itu, hai jiwaku, mengapa kau tertekan? Bangkitlah, bangunlah dan pujilah Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan, kitab-kitab Taurat yang dipelajari oleh bangsa Israel sejak masih kecil, itu akan bangkit sendiri tanpa dia membaca. Karena apa? Sudah terbiasa menghafal, sudah terbiasa setiap firman Tuhan didengar, sudah terbiasa firman Tuhan dihidupi. Bagaimana dengan kita umat Tuhan pada masa kini? Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Membaca Alkitab? Berapa tahun kita sudah rajin ke gereja? Seberapa tahun kita melayani Tuhan? Pertanyaannya, seringkah kita membaca kitab setiap hari? Wow. Bolong-bolong Pak Gosal. Ya puji Tuhan, masih sadar bolong-bolong. Yang penting mau membaca kitab. Kalau bisa setiap hari. Sehingga iman timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ketika ada masalah kita dengarkan Tuhan, karena kita baca Alkitab. Kita tahu kepada siapa kita berharap dan mengatasi masalah, yaitu kepada Tuhan. Karena siapa yang bilang Alkitab, firman Tuhan bicara. Sehingga kita cepat berseru dan berharap mengandalkan Tuhan, karena kita sering mendengar firman Tuhan, menghafalnya, bahkan melakukannya. Sehingga kita mengalami kemurahan Tuhan. Bukan karena kita rajin gereja, setiap beribadah, Tuhan akan selalu mendengar seruan kita, iman kita terbangkit. Ya, itu bisa salah satu petunjuk untuk kita terangkat iman kita dan bertumbuh. Tetapi yang terpenting, dari dalam diri kita, maukah kita membangun iman kita melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Sekarang begitu mudah gereja kita sedang jemaat Allah Ebenezer, Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin rohani seperti ketua kelompok, ketua rayon, ketua wilayah, ketua area, pendeta pastoral, bahkan majelis dan gereja, gembala sidang memberikan waktu pembacaan waktu pribadi dengan firman Tuhan, dibagikan melalui WA grup masing-masing, sehingga kita terangkat, setiap hari ada pembacaan firman Tuhan. Hari ini apa ya? Wow. Itu melalui pembacaan firman Tuhan visual. Lalu bagaimana yang kedua, kita bisa terbangkit iman kita melalui pembacaan firman Tuhan melalui audio visual, yaitu renungan 1 menit. Bapak Ibu yang sudah mendengar renungan 1 menit, yang sekarang pendeta Ferry Rianto yang bawa firman tentang kesetiaan doa, saya langsung buka, ini dia. Sama. Tapi saat ini saya menggantikan beliau, besok dia bawa firman Tuhan, tugas. Audio visual itu membantu kita membaca firman Tuhan terangkat. Puji Tuhan, gereja memberikan program ini tujuannya untuk membangkitkan iman kita, supaya kita banyak membaca, mendengar, dan melihat firman Tuhan, dan melakukan, maka iman kita bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, percayalah pertolongan Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Karena kalau kita berdoa saja, jarang membaca kitab, maka dibilang nggak ada kuasanya. Doa kita berkuasa.
kalau kita sering membaca kitab, doa kita akan berkuasa karena kita hidup takut akan Tuhan melalui membaca Alkitab. Amin. Bagaimana doa seperti Yakobus? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yes, kuasa Tuhan sangat besar. Tetapi itu akan terbukti kalau hidup kita takut akan Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah arahan dalam hidup kita, kompas kehidupan kita setiap hari. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan perjalanan kita setiap hari boleh mengalami kemurahan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka setiap seruan, pujian, doa kita besar kuasanya. Amin Bapak Ibu yang di rumah maupun di rumah Tuhan saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang punya langkah iman dengan punya kesehatan, punya waktu, bisa datang ke rumah Tuhan di doa pagi hari ini. Itu karena saya yakin iman yang bangkit dulu sama lebih dekat. Ada kesempatan punya waktu, yes saya akan datang. Ada kesempatan melayani, yes saya melayani. Itu karena imannya terangkat. Melalui apa? Baca firman Tuhan. Itu yang menghidupi setiap doa-doa kita. Enggak semua doa akan dijawab oleh Tuhan. Meskipun statusnya pemimpin rohani, tidak. Setiap doa dijawab adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Disitulah kita akan mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita seperti Daud. Amin. Orang yang sering memuji Tuhan, bahkan melayani puji-pujian di dalam suatu ibadah, bukan berarti setiap doanya akan disuruh, tidak. Kalau hidupnya rajin baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, maka setiap seruan, setiap pujiannya berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Suatu contoh artis yang terkenal Hollywood. Siapa yang tidak terkenal, tidak tahu ini namanya Whitney Houston. Penyanyi artis dari Afrika ya, yang sangat terkenal. Pujiannya seruannya, nadanya 7 oktav katanya, saking tingginya. Tapi tahu ke Bapak Ibu backgroundnya pertama kali? Dia bisa nyanyi suara bagus, dia diberkati dengan suara talenta yang bagus. Karena dari kecil dia sering ikut namanya paduan suara. Di mana? Di gereja. Waktu dia pertama kali datang gereja, dia melihat paduan suara. Terus dia berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan saya ingin menyanyi. Terus dia berbicara kepada mamanya, keluarganya, gimana ya saya pengen menyanyi lu seperti yang di gereja ada paduan suara pada waktu itu. Mamanya keluarga itu, oke, saya daftarkan kamu ikut paduan suara. Disitulah dia mulai melatih menyanyi dan suaranya bisa tertata, bisa belajar not, nada, dan akhirnya dipakai Tuhan setiap pujiannya memberkati. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika dia sudah diberkati Tuhan dengan talentanya, dia lari kepada duniawi. Sudah jarang lagi tidak bernyanyi untuk Tuhan. Dia bernyanyi untuk dirinya sendiri supaya dipuji, supaya dia mendapat fasilitas atau menambah income hidupnya melalui talentanya. Tidak salah. Tetapi yang kelemahannya ada dia tidak jarang lagi sudah memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah mulai terkenal di dalam keduniawiannya, kerohaniannya makin turun tapi duniawinya makin tinggi. Apa yang terjadi endingnya? Dia putus asa, dia stres, dan dia bilang dia mati bunuh diri melalui apa? Narkoba. Nggak menjamin. Punya uang banyak, punya nama tenar, hidupnya nyaman, hidupnya sejahtera, ada damai Tuhan. Tidak. Yang banyak orang mati karena bunuh diri, stres, justru kebanyakan orang yang hidupnya dalam keadaan tanda kutip secara duniawinya agak lebih baik. Tapi perhatikan ending hidupnya, terutama khususnya anak-anak Tuhan. Kita diawali diberkati Tuhan mulai perjalanan rohani. Perjalanan hidupnya, ending hidupnya, kita malah mati rohani. Makanya Paulus berkata di dalam kitabnya, begitu bodohnya kamu, Galatia, engkau sudah mengawali dengan roh, yaitu menggebu-gebu melayani Tuhan, bersuka cita mengandalkan Tuhan, tapi engkau ahli dengan kedagingan.
Maksudnya apa? Hidup di dalam tidak takut akan Tuhan. Hidup di dalam tidak peduli dengan Tuhan. Yang penting yang penting saya kaya, saya hebat, saya terkenal. Tidak perlu lagi Tuhan. Maka Paulus berkata dalam Galatia, begitu bodohnya kamu. Wow. Ini pembelajaran bagi kita. Kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan seperti Daud, atau hidup endingnya seperti penyanyi terkenal Whitney Houston. Kita mengandalkan apa? Diri kita sendiri. Tuhan sangat dekat kepada orang yang berseru. Bukan hanya sekedar berseru, tapi setia di dalam keseruannya. Setia memuji Tuhan dalam suka dan duka. Setia mengandalkan Tuhan, berdoa, beribadah dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dan hidupnya disertai dengan firman Tuhan. Maka apa yang didoakan, apa yang dia minta, kasih setia Tuhan tetap ada. Amin. Meskipun kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, Daud berkata, Engkau gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Meskipun aku berada di dalam lembah kekelaman, hidup penuh tekanan, hidup ada masalah, kekurangan, hidup di dalam pengkhianatan. Ada orang berkhianat pada kita, orang kita cintai tapi dia tinggalkan kita. Tapi dia berkata, aku tidak takut, sebab Engkau berserta aku. Menyakitkan, tetapi di situ ada kuasa Tuhan menyertai kita. Ketika dalam keadaan suka, kita tetap mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Terlebih di dalam keadaan duka, dihianati, ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, tetap menegakkan, tetap bersuka cita, andalkan Tuhan. Makanya Daud bersedih tinggalkan anaknya. Absalom mungkin mengkhianati dia sedih karena itu anaknya. Tapi yang paling dia sedih dan dia takuti adalah kalau dia ditinggalkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jangan Kau ambil rohmu dalamku. Artinya dia tahu, dia hidup dari masa kecil perjalanan rohaninya sampai dia hebat, namanya Pilar, terkenal karena ada roh Tuhan di dalamnya. Ya, Daud pernah melakukan kesalahan, betul. Tapi dia segera bertobat ketika ada firman Tuhan yang menegurnya. Seorang nabi menegurnya dan dia mengakui kesalahannya dan dia mau berubah. Dan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan tetap ada dalam hidup Daud. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita jatuh bangun mengikuti perjalanan hidup kita dalam Tuhan. Karena masalah-masalah kayak ekonomi dalam pandemik ini banyak dalam hidup kita. Umat Tuhan, khususnya gereja-gereja Tuhan, kehilangan orang kita cintai akibat pandemik ini. Karena COVID-19. Seorang suami ditinggalkan istri, seorang istri ditinggalkan suami, orang tua ditinggalkan anak, seorang anak ditinggalkan orang tua. Akibat COVID-19. Ya. Akibat COVID-19 kita terbatas, kita dilarang ke gereja, sementara waktu beribadah di rumah. Tapi puji Tuhan, ketika kita tetap setia, tetap andalkan Tuhan dalam keadaan suka dan duka, akhirnya Tuhan bisa ada, kemurahan Tuhan tetap ada hingga sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai saat ini. Maka kita bersyukur Bapak Ibu. Sejaga apapun kesehatan kita dengan olahraga, orang nge-gym, tetap terbatas kita menjaganya. Sehebat apa kita mengandalkan, kita pandai berusaha sebagai seorang businessman, mengatur, membijak keuangan perusahaan, keuangan usaha dagang, keuangan ekonomi rumah tangga. Tapi kita perlu pertolongan Tuhan untuk hikmat membijak kita dengan baik. Tuhan akan tolong. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian, mungkin sudah pernah. Kesaksian ini adalah seorang Kristen tanpa pertobatan. Ketika dia sudah beli rumah dengan cicilan rumah gaji dia, apa yang terjadi? Rumah udah selesai, tiba-tiba dia mempunyai dua anak yang pertama digadaikan rumahnya, surat tanah rumah orang tuanya karena perjudian. Sedih ya saat itu seorang bapak. Susah payah dia mencari uang untuk membeli sebuah rumah untuk masa tuanya. Dia sedih. Yang dia melakukan itu bukan musuhnya, bukan orang luar, orang dalam. Siapa? Anaknya sendiri. Ini menggadaikan surat rumah karena perjudian.
Dia stres, dia nggak tahu apa yang dilakukan. Dia lari puntang-panting, dia jalan kemana tanpa tujuan. Dan stres yang kedua, tindakan dia lakukan, dia sempat pergi ke Gunung Kawi. Dia terayu, ayo kita ke sana, kita muja di sana, nanti kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia pergi ke sana, dia bersaksi, saya pergi ke sana Pak Gosal, ke Gunung Kawi. Orang Kristen dari kecil, tapi Kristen-Kristen yang jarang ke gereja, tidak membaca kitab, tidak pernah berseru ke Gunung Kawi. Tapi sampai ke Gunung Kawi ketemu dengan penunjuk guide di sana, kamu akan berjumpa dengan seseorang, kamu masuk, kamu minta di sana, berdoa di sana, kamu kemudian. Tapi dengan satu syarat, ada harga yang kamu bayar. Orang yang pertama kamu masuk dan kamu lihat secara ini, itulah pengorbanannya. Dia nggak peduli apa pengorbanannya. Yang penting aku dapat uang, bisa membayar hutang karena uang surat tanah disita oleh bank. Nggak peduli apapun. Dia nekat, dia masuk ikuti kata petunjuk guide di sana. Apa yang terjadi ketika dia masuk pintu pertama? Baru dia mau masuk pintu, terlihat gambar di wajahnya anaknya yang nomor 2. Wih, kagak, tiba-tiba kaget, loh kok ada anakku? Langsung dia cepat-cepat keluar. Dan tidak ingat, orang yang kamu jumpai dalam pandangan pertama, itulah yang harus kamu korbankan. Wah, dia segera kembali ke Surabaya. Dia stres lagi, tapi puji Tuhan, dia bisa ketemu dengan hamba Tuhan, ketemu orang percaya, dikuatkan imannya untuk mari lari kepada Tuhan dalam keadaan suka dan duka, supaya untuk memperoleh kemurahan. Yes, dia lari ke gereja di satelit kita, dia mulai beribadah, dia mulai membaca kitab, dia mulai memuji Tuhan, imannya terangkat oleh pendengar akan firman Tuhan. Dan ketika hidup di dalam kemurahan Tuhan, selalu membaca kitab, selalu memuji Tuhan, selalu berseru Tuhan di dalam keadaan suka dan duka. Enggak hanya di gereja, di rumah pun dia dulunya enggak suka nyanyi, sekarang suka bernyanyi memuji Tuhan. Dan ending hidupnya adalah Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati anaknya, sehingga bisa menebus surat tanah yang digadaikan di bank, bisa kembali. Dan dia berkata, ini semua karena kemurahan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita bersyukur. Oleh karena kemurahan kita ada. Haleluya. Shikara Bapa takaya ramasin. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan seperti Daud. Meski dia adalah orang biasa, dia seorang manusia biasa. Meskipun status dia ada seorang raja, tetapi dia tahu hidupnya, perjalanan hidupnya karena ada kemurahan Tuhan. Sama hal dengan kami Tuhan, yang bukan siapa-siapa status kami. Kalau kami ada mempunyai status yang baik, kehidupan ekonomi yang baik, bahkan kesehatan yang baik, terima kasih Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami semua, mengangkat tangan dan berkata, Tuhan tolonglah saya untuk belajar menghidupi firman Tuhan. Melalui kami sering memuji Tuhan, suka memuji Tuhan setiap hari. Di mana saja, baik di rumah Tuhan, di gereja, atau di rumah, atau di tengah-tengah pekerjaan, sesibuk apapun. Untuk kami belajar memuji Tuhan seperti Daud, 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau. Tuhan tolonglah kami. Dan kedua, belajar kami untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih kami tergabung dengan suatu komunitas grup GSCA Sidang Ebenezer Host Family, di mana kami bisa saling menguatkan, membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca dan kami terima dan kami bagikan. Terima kasih buat PPDH yang kami terima setiap hari melalui grup. Terima kasih buat renungan 1 menit yang kami terima untuk menguatkan iman kami secara audio visual. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih buat setiap pembelajaran di Host Family kami terima meskipun melalui Zoom atau WA Group. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih kalau kami sudah bisa kembali ke gereja beribadah. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bisa kembali menikmati sukacita Natal di gereja di rumah Tuhan ini sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua orang yang mendukung pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapak. Baik itu pemimpin rohani kami, baik itu
teman-teman rohani kami, teman-teman gereja, teman-teman house family, sehingga iman kami tetap bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kami bisa menikmati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua sebagai sidang jemaat Allah Ebenezer beserta satelit, supaya kami tetap terus menjadi kesaksian melalui hidup kami Tuhan, bukan melalui status rohani kami, perkataan kami, tetapi gaya hidup kami yang mencerminkan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh kemurahan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati kami semua, berkati dalam nama Yesus. Dan kami berdoa bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih sehingga kami bisa sampai saat ini kami bisa boleh Tuhan beribadah secara tatap muka, bekerja secara tatap muka, belajar secara tatap muka, meskipun harus melalui prokes yang ketat, tapi kami tetap bersyukur kami masih bisa menikmati, kami begereja, bekerja, belajar dengan baik. Terima kasih Bapak buat bangsa kami Indonesia. Kantu kami berdoa, tutup bungkus dengan darah Yesus bangsa kami. 34 provinsi, biarlah Tuhan kirim hujan pertobatan. Tuhan selamatkan bangsa negara kami dari mara bahaya, dari radikalisme, terorisme, premanisme, apapun, korupsi, dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus bangsa negara kami Tuhan. Dan kami berdoa buat pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai Presiden, Tuhan memberkati, berikan hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa negara kami dengan penuh keadilan, dengan penuh kesejahteraan. Dalam nama Yesus, berkati wakil beserta para menterinya. Setiap kebijakan apapun yang mereka perbuat, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepala-kepala daerah seperti Kota Surabaya, kami bersyukur kami bisa menikmati hidup sampai saat ini. Kami bisa menikmati bekerja, begereja, dan lain-lain di Kota Surabaya. Terima kasih Bapak, berkati Kota Surabaya dan juga pemimpinnya Bapak Wali Kota Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja kami tercinta, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan, pulihkan kesehatannya Tuhan. Juga berkati istri dan ketiga putrinya. Berkati setiap 12 majelis gereja kami dalam nama Yesus. Setiap keluarga pastoral yang bekerja di rumah Tuhan, kira juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan juga pemimpin kelompok yang lainnya, ketua rayon, ketua kelompok, pengerja house family, kira Tuhan memberkati mereka yang melayani di rumah Tuhan. Kira juga Tuhan memberkati, sehingga setiap sidang jemaat Allah Ebenezer beserta tadi adalah keluarga-keluarga yang menjadi kesaksian. Keluarga ini diberkati, keluarga yang hidup dalam kemurahan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Natal kami pada tanggal 25-26. Tuhan memberkati apa yang kami persiapkan. Terima kasih buat teman-teman pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dengan talenta mereka. Ya, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, Tuhan berkati gereja kami sekali lagi ke dalam tangan kasih Tuhan. Buat kami yang memerlukan doa, ya Tuhan berkati yang di dalam YouTube channel permintaan doa, kami berdoa dalam nama Yesus juga Tuhan tolong, Tuhan berkati kami untuk hidup terus dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dari rumah Tuhan dan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Bila kami pulang dan melanjutkannya, aktivitas kami dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun hidup kami melalui kami membaca firman Tuhan setiap hari dan kami melakukan firman Tuhan setiap hari, sehingga kami akan menikmati mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang 2 kali akan menjemput kami semua yang percaya diberkati. Kata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.